Ini adalah salah satu upaya kami untuk mengungkap kisah-kisah tentang persahabatan Indonesia dan Timor Leste, ya, mulai dari era Timor Portugis, era integrasi, ya, yang kalau di dalam bahasa teman-teman dari Timor Leste itu era invasi, ya, atau era aneksasi, ya, kita menyebutnya era integrasi, tidak apa-apa, kita berbeda terminologi dalam hal itu. Lalu kemudian era Timor Leste, ya. Kenapa Widya Iswara Pustaka kemudian menerbitkan buku yang ditulis oleh Ibu Wahyuni Revi ini, ya, karena menurut kami di redaksi penerbit Widya Iswara Pustaka sudah tidak ada lagi yang mau memikirkan perkara Timor-Timor, ya. Padahal kalau saudara-saudara para hadirin tahu apa yang kita sering dengar dari persoalan yang terjadi di perbatasan Naktuka, ya. Perbatasan Naktuka itu adalah satu perbatasan Kabupaten Kupang dengan satu wilayah enklave Timor Leste yang kita kenal dengan Oikusi, ya, daerah otonomi khusus Oikusi. Nah, di Naktuka itu masih ada sekitar 0, sekian persen persoalan, ya, dari sekian panjang persoalan perbatasan Indonesia dan Timor Leste pasca referendum 99 yang belum terselesaikan. Novel ini mengandung elemen buku yang sangat kuat. Silahkan diperdebatkan oleh para novelis, para pembaca, ini novel atau reportase atau buku ilmiah. Tetapi bagi saya, ketika Mbak Revi minta saya hadir di acara peluncuran buku ini, tanpa babi bu, saya nyatakan siap hadir. Saya punya banyak alasan, tetapi sekurang-kurangnya bagi saya buku itu adalah rekaman sejarah. Setiap rekaman sejarah pasti mengandung elemen hikmah, mengandung substansi pelajaran yang penting. Apalagi penulisnya aktivis. Novel ini punya kekhususan. Tidak mungkin bisa menulis novel ini tanpa riset yang dalam, riset yang bukan hanya digerakkan oleh pikiran, tetapi saya yakin riset itu digerakkan juga oleh hati. Kalau pikiran saja tidak mungkin lahir ini. Karena novel ini buat saya isinya, substansi isinya sesungguhnya mendayung di antara 2 karang atau mungkin 3 karang. Dari sisi Indonesia pasti dilihat kok pro Timor Leste gitu. Dari sisi Timor Leste, nah ini suara Indonesia. Tetapi apapun tulisan ini berangkat menurut saya dari semangat bahwa sejarah itu harus bisa
dipetik hikmah dan pelajarannya. Tuhan menakdirkan, dan itu tidak bisa dikoreksi oleh siapapun, Indonesia dan Timor Leste itu bertetangga. Bagaimana mengoreksi itu? Tidak bisa, itu takdir. Tetapi manusia bisa menuliskan takdirnya sendiri di atas situasi keadaan bertetangga itu, di mana nilai-nilai kemanusiaan bisa hidup tegak dalam pergaulan yang sehat. Nah, kompleksitas yang bisa diramu dengan baik dan indah oleh Mbak Revi, sehingga novel ini bukan hanya layak hadir, tetapi menurut saya layak dibaca dan layak dipetik pelajarannya. Saya ketemu dengan orang Surabaya, saya tanya, sedang apa di Dili? Saya bawa barang-barang dari Surabaya untuk keperluan masyarakat Timor Leste. Apa yang dibawa dari Surabaya? Kebutuhan sehari-hari dan terutama rokok. Dan cerita rokok itu bukan cerita kecil dalam konteks ini. Karena ada rokok-rokok yang lain, komoditas-komoditas yang lain yang itu memperkukuh pertetanggaan itu. Yang ke depan tidak ada tetangga yang mencita-citakan untuk tawuran terus, kan? Ada episode sejarah di mana di situ ada proses konflik, ada tawuran, ada kekerasan atau apapun namanya. Dan berlakunya seperti itu kadang-kadang, dan menurut saya juga dalam konteks Indonesia, ketika Indonesia masuk ke Timor Portugis ya, waktu itu ya, kemudian menjadi Timor, itu juga produk dari geopolitik, dinamika geopolitik. Yang saya tahu ada isu anti kolonialisme, dan juga ada isu anti komunisme, yang itu juga menjadi tanda petik komoditas. Jadi memang ini urusan yang kompleks, sekompleks apapun sejarah relasi antara Indonesia dan Timor Leste itu sebagian direkam dengan baik dari riset Mbak Revi dan diterjemahkan dengan kalimat-kalimat yang layak dinilai sebagai novel, tetapi buat saya isinya yang paling pokok adalah pesan-pesan masa depan yang lebih indah. Nah, pesan-pesan masa depan yang lebih indah itu sebaiknya diserap, direkam, dan digunakan oleh para pejabat publik di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk membangun relasi yang lebih baik ke depan antara Indonesia dan Timor Leste. Nah, novel yang bermutu ini mudah-mudahan jadi peristiwa yang mengingatkan kembali betapa membaca yang di situ ada elemen ekstrinsiknya, termasuk nilai-nilai yang terekam, yang bisa dipetik, bisa diserap, bisa dihirup oleh publik di kedua negara sebagai bahan untuk membangun hubungan yang betul-betul berbasis nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi apakah batas negara, batas tentang prinsip nasionalisme, termasuk juga sejarah yang kelam atau kelabu, itu tidak bisa menghalangi tumbuhnya
persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Persaudaraan atas dasar kemanusiaan mengatasi itu semua. Karena disitulah eksistensi manusia dikukuhkan, ditegakkan. Novelnya Mbak Revi menurut saya punya kontribusi untuk itu. Jadi sekali lagi selamat. Mudah-mudahan novel ini bisa menjadi konsumsi publik secara luas. Tepuk tangan yang meriah. Dengan penyerahan buku ini, acara secara resmi telah dibuka. Kenapa covernya adalah Bunda Maria? Karena memang pertama saya ingin membawa message dari buku ini adalah cinta. The power of love sebenarnya intinya. Dan Bunda Maria adalah simbol cinta. Ada ikon dari Timor Leste itu adalah Kristus Rei, Kristus Raja, tapi karena ditulis oleh perempuan dan saya mendedikasikan ini juga untuk perempuan dan anak-anak yang banyak sekali pasti menjadi korban perang adalah anak-anak dan perempuan, maka saya memilih dari awal saya sudah jatuh cinta dengan Bunda Maria di pegunungan Ramelau ini. Ya, bumi Lorose ini kan bumi matahari terbit, ada Lorose dan Loromunu. Ini Lorose ini menjelaskan Timor-Timor, Timor Barat adalah NTT adalah Loromunu. Kenapa saya julukin ini, saya kasih judul adalah Bumi Lorose, kenapa enggak Timor Leste atau apa? Saya ingin merimen karena saya juga penggemar Pramudia Anantatur, bumi manusia. Jadi ini saya ingin mengingatkan kembali bumi Lorose, bumi yang lain, dan bumi itu adalah lagi-lagi perempuan. Risetnya sih 1 tahunan lebih dan ini sambil menyelam minum air. Jadi riset sekaligus kita menuliskan. Sekaligus saya menuliskan ini, tim risetnya berangkat dan dalam perjalanan dari awal masuk ke Timor Leste, dari Atambua, lalu Batu Gading, Motaim dan sebagainya, ada banyak yang saya tangkap. Jadi sebenarnya ini adalah catatan perjalanan ya, diari perjalanan saya yang ingin sekali mengungkap banyak hal yang terjadi, sejarah kita dan sebagainya. Dan 13 distrik yang ada di Timor Leste itu sudah kami jejakin, tim riset kami bahkan sampai ke Pulau Atauro tadi. Saya ini orang yang sangat kepo, jadi kenapa saya pingin sekali ke Atauro? Karena mungkin teman-teman juga nonton ya, saya nonton serial dramanya Money Heist, Casa de Papel. Di situ seringkali disebutkan nanti kalau ada perlawanan dan segala macam dibuanglah ke Pulau Kambing ataupun Pulau Atauro. Tadi Bang Neves sudah jelaskan bahwa ini adalah tempat pembuangan bagi pembangkang, pengkhianat dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke Atauro ya. Dan kita melihat ada bangkai kapal Jepang di sana. Kalau melihat dari IG saya dan sebagainya, ada perjalanan kita menjajaki Timor Leste. Lokalitas itu entah itu nilai-nilai ya, nilai-nilai di dalam masyarakat, adat istiadatnya, selain dialek ada yang mungkin semacam aturan-aturan di dalam masyarakat itu yang ketika digunakan itu memang harus menggunakan bahasa lokal tersebut kayak gitu. Jadi ini memang, nah ya ada ritual dan juga aturan-aturan lah ya yang memang harus disebut dalam bahasa lokal tersebut. Nah ini yang sebenarnya sangat menarik untuk memperkaya ya, menambah tekstur dari cerita. Nah di sisi yang lain ini juga saya lihat kalau di dalam novel ini penggunaan dari bahasa Tetun ini kan nggak hanya digunakan oleh yang ketika di Timor Leste, tapi juga ternyata ketika di Indonesia orang-orang Timor yang di sini juga masih menggunakan bahasa Tetun ya. Nah ini juga jadi menarik karena memberikan gambaran yang lebih nyata bahwa komunitas Timor yang ada di Indonesia yang berkeluarga negaraan Indonesia sekalipun mereka juga masih tidak lupa sebenarnya dengan bahasa, ya kalau mau dibilang bukan sekedar masalah Timor Leste-nya, tapi memang ini bahasanya orang Timor. Jadi saya berharap ketika para penulis sudah memiliki keberanian untuk melemparkannya kepada kami publik,
Artinya apapun pesan yang kemudian dimiliki oleh para penulis ini itu akhirnya yang dikembalikan saja kepada publiknya, karena publik itu tadi kita masih punya kebebasan juga untuk memiliki cerita ini, bukan hanya penulis yang memiliki, tapi akhirnya publik juga berhak untuk memiliki ini. Dan tawaran yang diberikan Mbak Revi ini benar-benar membuka cakrawala kita ya, bukan hanya soal sejarah masa lalu kita, tapi seperti tadi yang dibilang sama Mbak Ocit juga, cakrawala kita tentang ruang seperti apa gitu. Jadi badan kita seolah-olah ada di sana melalui tawaran intelektual yang diberikan oleh Mbak Revi dalam ceritanya ini. Memang kisahnya kalau kita baca dari awal sampai akhir memang sangat intelektual. Kita diajak kepada penelusuran arsip, penelitian, kemudian ya bahkan keinginan si penulis ini, narator dalam cerita ini adalah mengungkapkan gitu ada sejarah apa di balik pembunuhan Olivia dan lain sebagainya, betul-betul menggali semua itu gitu. Untuk memulai sebuah cerita yang berlatar konflik, berlatar sejarah, keberanian seperti apa yang perlu dimiliki, tadi sudah terjawab juga, riset yang mendalam gitu. Lebih banyak lagi tawaran-tawaran perspektif ya. Jadi dialog hanya bisa tercipta ketika kita memberikan ruang pada banyak perspektif gitu. Membuka lagi pikiran gitu, lebih open minded gitu tentang apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Satu keberanian akan menginspirasi keberanian-keberanian yang lain, dan ya saya sih sangat berharap supaya anak muda bisa punya keberanian yang sama. Makanya saya sangat bersyukur sekali karena Mbak Revi sudah menulis novel ini menjadi pintu masuk. Dan saya berharap bahwa itu tidak berhenti dengan novel ini saja. Nah, saya ingin ada Mbak Revi yang lain dan bisa datang ke Timor Leste untuk menggali secara terus-menerus seperti itu. Dan itu penting sekali. Itu refleksi Pak Jenderal Lero tadi malam sangat bagus sekali. Ya. Dia bilang, nah, ketika luka bicara cinta, ternyata untuk bernama itu harus merasa luka dulu. Harus merasakan sakit dan luka dulu. Ketika dua-duanya merasakan sakit, lalu keduanya akan menyesali. Dia mungkin menyesali, lalu mereka bilang lebih baik berdamai. Kita merajut cinta saja. Jadi saya pikir film ini Bumi Lor Saya itu menjadi landasan atau dasar masuk untuk mengamati cerita-cerita kemanusiaan. Cerita-cerita kemanusiaan bagaimana TNI itu memelihara anak Valentine yang dibawa ke sini, akhirnya anak itu menjadi punya 2 warga negara dan dua bapak, 2 ibu. Itu terjadi karena dasarnya kecintaan, ya, kecintaan. Nah, itu yang paling betul. Nah, untuk generasi muda saya pikir kalian tidak boleh meneruskan dusta di antara orang tua kita. Itu jadi kalau ketika luka berbesar cinta, harus cinta selama-lamanya, jangan ada dusta di antara kita. Tepuk tangan. Ini kita mengamini bahwa sejarah itu adalah milik sang pemenang dan sejarah itu adalah tunggal. Tapi melalui novel ini sejarah adalah milik kita semua, dan sejarah itu kita semua yang menjejaki seperti apa perspektif kita masing-masing, dan ini akan memperkaya sejarah itu sendiri. Itu harapan saya bahwa novel ini menjadi pembuka, dan insya Allah sih sebenarnya kalau mau saya buka, ini bukan novel yang pertama karena saya menginginkan ada trilogi nanti tentang novel ini. Dan kalau Dan Brown, lagi-lagi saya akan menyampaikan bahwa saya mengidolakan Dan Brown dan juga Pram. Kalau Dan Brown memiliki Profesor Robert Langdon, maka di Bumi Lor Saya saya memiliki Dr. Carlos de Oliveira yang akan terus mengulik perjalanan-perjalanan di Timor Leste. Begitu.